Halo, anak-anak selamat pagi. Anak kelas 12. Hari ini materi sejarah peminatan. Judulnya adalah Kemerdekaan Indonesia dan Respon Dunia. Fokusnya itu adalah pengakuan kedaulatan. Ini sangat perlu kita tahu ya, apalagi karena kita sedang mendekati perayaan 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan gitu ya. Jadi kita harus tahu negara-negara mana yang awal mula mengakui kedaulatan kita, karena ternyata negara merdeka itu bukan hanya cukup proklamasi, tapi butuh negara-negara lain mengakui kita sudah merdeka. Itu sangat penting gitu ya. Untuk menjadi negara Indonesia yang kita lihat sekarang, kurang Papua kurang gede maksudnya ya, di sini itu banyak sekali korban gitu ya, pengorbanan, korban jiwa, korban apapun itu ada gitu ya. Tantangan Indonesia setelah kita proklamasi itu tadi yang saya sebutkan, pengakuan kedaulatan dari negara lain gitu. Negara lain pun untuk mengakui kedaulatan kita nggak hanya cuma-cuma, pasti mereka ada alasan kenapa mendukung kayak gitu ya. Selain karena sahabat, bisa juga karena ada faktor kepentingan seperti itu. Dan sulit sekali untuk meyakinkan sebuah negara untuk mengakui kita merdeka gitu. Setelah proklamasi, banyak sekali delegasi-delegasi Indonesia yang dikirim ke negara-negara sahabat gitu ya. Untuk apa? Untuk berdiplomasi, untuk melobi gitu ya, agar negara tersebut mau mengakui kita gitu. Itu sangat sulit. Bayangin aja kondisinya, negara yang baru merdeka diyakinkan untuk mengakui itu, tantangannya besar gitu, tanggung jawabnya besar gitu ya. Nah, di sini pengakuan kedaulatan itu ada dua ya, nggak hanya kayak misalkan oh ya udah saya mengakui kamu sebuah negara merdeka gitu, nggak hanya seperti itu, tapi ada dua, ada namanya de facto, ada juga namanya de jure. Ini kita sudah belajar di kelas 10 waktu itu, kalau ingat di PKN yang udah belajar waktu itu ya. Silakan diingat-ingat materi PKN-nya. Pengakuan itu sangat penting karena merupakan bagian penting dari syarat nih. Syarat berdirinya suatu negara itu diakui kedaulatan. Kedaulatan itu ya kemerdekaan, kebebasan dari belenggu negara lain gitu. Indonesia sendiri kan waktu itu memang posisinya ya, kita melakukan proklamasi karena ada momen tertentu, vacuum of power gitu. Sejenak Jepang sudah mengalah, Sekutu pun datang, posisinya seperti itu, dan kita langsung proklamasi gitu ya, memanfaatkan waktu yang kosong. Nah, setelah Jepang sudah tidak ada kekuasaan ya, kuasa untuk hentikan kita proklamasi, terus kemudian Belanda belum datang, karena yang berhak menggantikan Jepang pada dasarnya itu adalah pihak pemenang. Pemenang apa? Perang dunia gitu. Namun kita karena sudah merdeka ya, kita menolak itu, kita dijajah lagi, kita dikuasai lagi seperti itu ya. Upaya untuk menolak dan upaya untuk diakui kedaulatannya itu yang sangat-sangat susah. Di awal kemerdekaan cobaan kita banyak sekali, bukan hanya di bidang ini politik pemerintahan, tapi juga di ekonomi gitu ya. Indonesia sendiri tuh diakui sebagai negara yang berdaulat penuh itu baru 49. Bayangan, kita sudah proklamasi 17 Agustus 45 untuk baru benar-benar diakui secara berdaulat penuh tahun 49. Kalau kita hubungkan ke sejarah Indonesia, kemarin kita sudah bahas tentang upaya diplomasi, ini akhir dari perundingan KMB. Itu pun status Indonesia masih RIS, Serikat. Baru balik lagi menjadi negara kesatuan sampai dengan sekarang itu tahun 50. Gitu ya. Tahun 50 17 Agustus gitu. Ya, untuk mengibarkan bendera secara bebas itu sulit waktu itu ya. Ini pengakuan de facto, de jure, ada dua ya. Jadi pengakuan de facto itu berdasarkan kenyataan. Oh,
ternyata negara tersebut sudah ada pemimpinnya, wilayahnya adalah ini gitu, perbatasan utara, selatan, barat, timur tuh adalah ini, udah dijelaskan gitu, udah ditentukan. Terus juga ada rakyat gitu. Rakyat mengakui dia berada di wilayah negara bernama ini. Pemerintahan atau pemimpinnya adalah presiden ini, wakilnya siapa, kayak gitu. Ya, itu de facto, kenyataan, fakta gitu ya. Sedangkan kalau di jure, pengakuan de jure itu berdasarkan hukum internasional. Pentingnya pengakuan dari negara lain itu ya, adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup. Tentunya kalau kita nggak kemudian nggak diakui gitu oleh negara lain, ya kita memang menjadi negara yang di bawah pengaruh negara lain, termasuk pada akhirnya nanti Belanda lagi gitu ya. Nanti ada kudeta dari pihak negara lain gitu. Negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kerjasama dengan negara lain. Oleh karena itu kita membutuhkan negara lain untuk mengakui kita gitu ya. Itu di bidang politik pemerintahan. Selain itu nanti kan ada hubungan persahabatan di bidang ekonomi. Kita mau ekspor apa, kita mau impor apa kepada negara-negara itu gitu. Sebelum diakui penuh, Indonesia harus berjuang baik secara diplomasi maupun konfrontasi fisik gitu ya. Jadi diplomasi kita bahas di sejarah Indonesia waktu itu ya, ada perundingan Linggarjati, Renville ya kan, Rumroyen, Konferensi Inter Indonesia, dan KMB. Itu diplomasi. Sedangkan konfrontasi fisik itu ya macam-macam. Ada perlawanan Bandung kan, Bandung Lautan Api, perlawanan Surabaya, perlawanan Ambarawa, bahkan agresi militer 1 dan 2 dan lain-lain. Ini baru di Jawa. Di luar Jawa pun ada, di Sumatera kayak Medan gitu ya. Terus Bali itu juga ada gitu ya. Jadi hampir semua daerah di Indonesia waktu itu melawan pemerintahan atau melawan datangnya sekutu kayak gitu ya, atau Belanda. Meskipun begitu, ada beberapa negara sejak awal konsisten mengakui, termasuk ada negara Arab sama Australia. Nih konsisten terus ya. Australia ini kan bahkan sudah mendukung kita sejak dia menjadi delegasi KTN kemarin. Kan sudah bahas ya, komisi 3 negara gitu. Richard Kirby untuk menjadi penengah permasalahan antara Indonesia dengan Belanda dan mengadakan perundingan kelanjutan, yaitu perundingan Renville. Itu Australia udah ikut campur di situ ya. Mesir pertama bikin ya. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan atau kemerdekaan Indonesia. Ini melalui sekelompok orang namanya Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna gitu ya. Sering melakukan aksi mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka ini, sekelompok orang ini ya, Ikhwanul Muslimin itu melakukan aksi terhadap pemerintahan Mesir gitu, membujuk pemerintah untuk mengakui kedaulatan Indonesia gitu kan. Ini Hasan al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimin. Jadi berawal dari gerakan Islam sosial bermetafosis ke gerakan politik ekstrim. Jadi ini Ikhwanul Muslimin ya. Ini perkumpulannya gitu. Ini bertemu ya dengan pihak Indonesia. Aksi tersebut kemudian direspon oleh pemerintah Mesir dengan mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto ya. Kamu tadi tahu bedanya depan ya, 22 Maret 46. Ya cepat nih termasuknya, karena kita merdeka Agustus 45, awal tahun 46 udah diakui gitu. Dan berkat jasa Mesir, Liga Arab pada 18 November 46 itu mengakui kedaulatan Indonesia. Kamu perlu tahu, Liga Arab itu bukan hanya negara Arab, ini adalah perkumpulan dari negara-negara Arab yang menggunakan bahasa Arab gitu ya. Negara Arab, negara Muslim tentunya yang di Timur Tengah itu negara Arab. Ya, pada akhirnya 10 Juni 47 Mesir kemudian diur. Jadi nggak lama kemudian dia 47. Jadi de facto 46, de jure-nya itu 47 gitu, berdasarkan hukum internasional tuh resmi gitu ya. Dan Liga Arab, jadi nggak hanya Mesir gitu ya. Jadi memang negara-negara Timur Tengah itu dari awal memang sudah mendukung Indonesia gitu ya. Ya memang dilihat dari
mayoritas masyarakat Indonesia berkaitan dengan ikatan keagamaan gitu ya, ada persaudaraan dan kekeluargaan gitu. Kemudian Palestina ya, kamu tahu sendiri, kamu heran nggak kenapa masyarakat Indonesia sangat tergila-gila, sangat semangat sekali ya untuk membela masyarakat Mesir saat ini, kondisi Mesir seperti Mesir Palestina seperti itu gitu ya. Itu sebabnya Palestina itu juga di awal kemerdekaan mereka membantu mengakui kedaulatan bahkan sebelum kemerdekaan gitu Palestina. Mau tahu ya, jadi itu sebab mengapa masyarakat Indonesia khususnya yang Muslim beberapa kelompok gitu ya, kita sebutkan beberapa kelompok gitu, itu sangat semangat sekali mengecam tindakan Israel terhadap Palestina. Di sini Palestina itu sangat, selain permasalahan agama ya, karena dulu Palestina di bidang politik pun dia sudah mengakui kedaulatan gitu ya. Bahkan pengakuan kedaulatan ini sudah diberikan jauh dari hari sebelum kemerdekaan. Jadi sebelum 17 Agustus. Ini sejak Koiso, berarti zamannya Jepang menjanjikan kemerdekaan tahun 44. Gitu ya. Berita itu tersebar dan Mufti Palestina saat itu Muhammad Amin Al-Hussein itu melalui siaran radio. Dan kemudian beliau itu mengucapkan selamat dan mengajak negara Arab mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat. Jadi negara-negara Arab lainnya mendengar permasalahan Indonesia itu bukan berawal dari Mesir, gitu ya, tapi dari Palestina, gitu. Nantinya Mesir pun mengajak negara-negara Arab lainnya, gitu, negara Arab lainnya untuk mengakui kedaulatan. Bahkan seorang pengusaha kaya dari Palestina, Muhammad Ali Tahir, bukan Ali Tahir ya, Ali Tahir, menyumbang seluruh uangnya di Bank of Arabia. Ini, kalau kamu tahu di sini, Bank of Arabia, dia menyumbang seluruh uangnya kepada Indonesia tanpa minta tanda bukti. Nih, ketika itu ya, pada resepsi pengakuan Mesir atas kedaulatan kemerdekaan RI pada petang Senin 47. Ini setelah kita merdeka. Berarti ini di jurnya. De facto-nya itu yang awal tadi setelah Koiso ya mengakui kedaulatan, Koiso menjanjikan berarti tahun 44. Di situ pun ada Agus Salim delegasi RI itu, dan ada Menteri Luar Negeri Saudi Arabia yang tengah ini bercakap-cakap dengan Haji Amin, ya maaf kalau kurang kelihatan tuh ya. Terus kemudian yang sudah bercakap-cakap ada Hatta juga di sini, Soekarno, India gitu. Jadi yang pertama tadi Mesir, kemudian Palestina dan India. India itu juga salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan dari awal memang kita udah sahabatan sama India, dari Hindu-Buddha udah sahabatan. Pengakuan ini muncul setelah Indonesia membantu India. Jadi kayak timbal balik aja. Kita membantu India waktu itu karena kekurangan pangan gitu ya. Karena waktu itu kekurangan pangan, krisis pangan gitu. Dengan dibantu 500.000 ton beras gitu ya. Waktu itu memang awal mula ada kerjasama penyaluran beras atau kita sebut India Rice itu. Waktu itu ketemulah Sultan Syahrir ya dengan India gitu di tahun 46. Ini kan memang kita lihat kayak yang tadi saya sebutkan ya, dari awal kemerdekaan itu sudah dikirimlah delegasi-delegasi Indonesia ke negara-negara lain gitu, ke negara A, negara B, negara C gitu. Untuk apa? Yang meyakinkan negara ini agar mereka mau mengakui kita. Artinya biasanya harus ada timbal balik, nggak mesti kayak kita minta tolong terus kemudian dia hanya mengakui gitu, enggak, pasti ada motifnya gitu. Dengan di sini kalau karena India mungkin nggak enak mungkin ya, karena sudah dibantu 500.000 ton. Kemudian setelah itu memang mengakui kedaulatan. Sebelumnya dikirim lagi, timbal baliknya adalah berupa obat-obatan dan pakaian itu ya.
Nah, waktu itu pun seketika diserang oleh Belanda pada 47, India secara